Volkswagen adalah sebuah pabrikan otomotif berbasis di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Volkswagen didirikan oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Volkswagen merupakan merek asli dari grup Volkswagen, yang juga membawahi beberapa merek mobil lain seperti Audi, Bentley Motors, Bugatti Automobiles, Automobili Lamborghini, Seat, Skoda Auto, dan sebuah pabrikan kendaraan komersial Scania. Tahun 2009, Supervisory Board dari Volkswagen AG mengesahkan pendirian sebuah grup otomotif yang terintegrasi dengan Porsche di bawah naungan Volkswagen. Dalam bahasa Jerman, Volkswagen berarti mobil rakyat. Tagline Volkswagen saat ini adalah Das Auto. Dalam bahasa Indonesia berarti mobil. Moto sebelumnya adalah Aus Liebe zum Automobil, artinya kecintaan kepada mobil. Saat ini, Volkswagen mempunyai 3 mobil yang masuk di daftar 10 mobil paling laris sepanjang sejarah menurut situs web 24/7 Wall Street, Volkswagen Golf, Volkswagen Beetle, dan Volkswagen Passat. Dengan 3 mobil ini, Volkswagen mempunyai jumlah mobil terbanyak dalam daftar itu yang sampai saat ini masih diproduksi. Volkswagen awalnya didirikan pada tahun 1937 oleh Serikat Dagang Nazi yaitu Serikat Buruh Jerman. Sampai pada awal 1930-an, pabrikan otomotif Jerman masih banyak terdiri dari pabrikan mobil mewah dan rata-rata orang Jerman tidak bisa membeli lebih daripada sebuah motor. Melihat sebuah pasar potensial, beberapa pabrikan mobil membuat proyek mereka sendiri-sendiri untuk mobil rakyat seperti Mercedes 170H, Adler Autobahn, Steyr 55, Hanomag 1.3L, dan lainnya. Tren ini sebenarnya bukanlah tren baru, karena Bela Barenyi sudah tercatat sebagai pendesain pertama mobil rakyat di pertengahan tahun 1920-an. Joseph Ganz sendiri mengembangkan standar superior, dan di iklan disebutnya mobil rakyat Jerman atau Jerman Volkswagen. Selain itu, di Cekoslowakia, Hans Ledwinka juga mengembangkan Tatra T77, mobil yang sangat populer di kalangan elit Jerman. Mobil ini belakangan menjadi semakin kecil dan harganya semakin terjangkau. Tapi sampai tahun 1933, banyak dari proyek tersebut masih dalam pengembangan atau produksi tahap awal. Adolf Hitler menyatakan akan membuat sebuah mobil rakyat atau Volkswagen. Hitler menginginkan sebuah mobil standar berkapasitas 2 dewasa dan 3 anak dan berkecepatan 100 km per jam. Mobil rakyat ini nantinya akan tersedia bagi rakyat Nazi dengan harga 990 Reichsmark. Seharga sebuah motor kecil pada saat itu, yang rata-rata pendapatan penduduk saat itu sekitar 32 Reichsmark per minggu. Insinyur yang terpilih untuk mengembangkan proyek mobil ini adalah Ferdinand Porsche. Pada saat itu, Porsche sudah menjadi desainer Mercedes 170H dan juga pernah bekerja pada Steyr untuk beberapa saat pada akhir 1920-an. Porsche membuka studio desain pertamanya dan kemudian membuat proyek Auto für Jedermann atau mobil untuk semua dengan NSU dan Zundap. Keduanya merupakan pabrikan motor. 22 Juni 1934, Dr. Ferdinand Porsche setuju untuk membuatkan mobil rakyat tersebut untuk Hitler. Maka, perubahan pun dimulai dengan diusahakannya perbaikan pada efisiensi bahan bakar, daya tahan, penggunaan mudah, dan suku cadang yang murah dan efisien. Pada skema bantuan yang diberikan pemerintah pada rakyat Jerman, terdapat kata-kata 5 marks per minggu harus kamu simpan jika kamu mau mengendarai mobil milikmu sendiri. Prototipe mobil tersebut muncul tahun 1936 dengan nama KDF Wagen yang dibuat di Stuttgart. Mesinnya sudah berpendingin udara, 4 silinder dan terletak di belakang. Nama perusahaan pun dibuat dengan nama Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens MBH pada 28 Mei 1937. Tanggal 16 September 1938, namanya diganti menjadi Volkswagen Work GmbH. Erwin Komenda, desainer dari Auto Union, mengembangkan bodi mobil ini, yang sekarang dikenal dengan bentuk Beetle yang unik. Mobil ini merupakan salah satu mobil pertama yang disempurnakan menggunakan terowongan angin. Bangunan pabriknya sendiri dimulai pada 26 Mei 1938 di sebuah kota bernama KDF Stad atau sekarang Wolfsburg. Sayangnya pabrik ini hanya memproduksi sedikit mobil karena Perang Dunia II pecah pada tahun 1939. Salah satu produksinya Type 1 Cabriolet dipersembahkan pada Hitler pada tanggal 20 April 1938. Di ulang tahun Hitler yang ke-49 ketika Perang Dunia Kedua mulai. Pabrik tersebut digunakan untuk memproduksi kendaraan militer. Pabrik digunakan untuk tempat memproduksi mobil tipe 82 Kubelwagen atau mobil perang Volkswagen yang paling terkenal dan mobil amfibi Schwimmwagen. Tapi pertengahan perang, kota KDF Stad
beserta pabriknya dibom hingga rusak berat. Perusahaan ini berhutang budi pada seorang tentara Inggris yang bernama Ivan Hurst karena ia telah berjasa membangkitkan kembali perusahaan ini setelah Perang Dunia usai. Bulan April 1945, KDF Stad dan pabrik yang rusak berat ditemukan oleh pihak Amerika Serikat dan kemudian mereka menyerahkannya pada pihak Inggris. Pabrik Volkswagen kemudian dikendalikan di bawah kontrol Hurst pertamanya. Hurst berencana menggunakan pabrik ini sebagai tempat perawatan kendaraan militer. Karena sebelumnya, tempat ini telah dipakai untuk keperluan militer, maka pabrik ini bisa diselamatkan sebagai salah satu bentuk kompensasi perang. Hurst selalu mengecat pabrik itu menjadi hijau, dan kemudian ia menunjukkannya ke kantor pusat Angkatan Darat Inggris. Lalu, Angkatan Darat Inggris pun setuju untuk membangun kembali pabrik itu dengan mengerahkan 20.000 pasukan pada bulan September 1945. Ratusan mobil yang pertama diproduksi diberikan pada personel mereka sendiri dan juga untuk kantor pos Jerman. Beberapa tentara Inggris diperbolehkan untuk membawa Volkswagen Beetle mereka untuk dibawa ke Inggris ketika mereka dimobilisasi kembali ke sana. Satu dari beberapa mobil itu yang dibawa ke Inggris masih ada dan dimiliki oleh Peter Colborne Weber, mobil registrasi Inggris dengan nomor GLT 420. Pada tahun 1946, pabrik ini sudah mampu memproduksi 1.000 unit mobil per bulan, suatu pencapaian yang luar biasa karena pabriknya sendiri sebenarnya masih diperbaiki. Jika hujan turun, bahkan produksi harus berhenti karena jendela dan atap pabrik masih rusak. Setelah Perang Dunia II, nama kota berganti menjadi Wolfsburg dan mobilnya berganti nama menjadi Volkswagen. Produksi pun semakin meningkat. Sampai saat ini masih belum begitu jelas pabrik ini digunakan untuk apa pada saat itu. Mereka menawarkannya untuk memproduksi mobil-mobil dari pabrikan Amerika, Inggris, atau Prancis, tetapi mereka semua menolak. Pihak Ford sendiri juga berpikir kalau pabrik mobil ini sebenarnya tidak buruk, seperti yang dikatakan oleh Henry Ford II, anak dari Edsel Ford. Henry Ford II diberitakan pernah berkemungkinan untuk mengambil alih pabrik Volkswagen ini, tetapi kemudian membatalkan rencana itu setelah melihat bahwa kota Wolfsburg terlalu dekat dengan perbatasan Jerman Timur. Baru tahun 1948, pabrik itu diserahkan pada Jerman dan menjadi roda penggerak ekonomi utama bagi Jerman Barat. Bahkan produksi Volkswagen Beetle tipe 1 mencapai 1 juta unit di tahun 1955. Ketika sedang menduduki Jerman, pihak sekutu menjalankan kebijakan sesuai dengan Morgenthau Plan, yaitu menghilangkan semua senjata yang berpotensi menimbulkan perang di kemudian hari. Sebagai bagian dari ini, industri di Jerman akan ditahan. Produksi mobil-mobil Jerman pada saat itu pun dibatasi sampai maksimal 10% dari jumlah produksi mobil tahun 1936. Saat ini di seluruh dunia, Volkswagen mempunyai pabrik di banyak negara di dunia, baik pabrik produksi maupun perakitan untuk pasar lokal. Pabrik milik Volkswagen tersebar di Jerman, Slovakia, Cina, India, Indonesia, Rusia, Brasil, Argentina, Portugal, Spanyol, Polandia, Meksiko, Bosnia dan Herzegovina, dan Afrika Selatan. Volkswagen juga punya pabrik baru di Amerika Serikat. Tahun 2011, Volkswagen tercatat dalam 25 perusahaan terbesar di dunia oleh Forbes Global 2000. Nah, itu dia sekilas tentang sejarah Volkswagen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.